adik-adik. Apa kabarnya nih? Luar biasa, yes, yes, yes. Kenalin, aku Kamber. Aku Kak Olen dan aku Kak Clara. Kita dari Komplek Raja Wali. Kak, kira-kira ada di rumah semangat gak ya? Pasti semangat dong Kak. Iya, bener banget. Kita pagi-pagi tuh, pagi yang cerah itu nggak boleh nggak semangat, harus semangat. Nah biar kita semangat, kita mau angkat pujian Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan. Kita angkat sekali lagi ya, tapi lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih diizinkan untuk berkumpul untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati teman-teman kami Tuhan yang belum bergabung bersama kami. Kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka mau bergabung bersama kami di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah Kak, kayaknya kita, iya masih kurang nih. Aduh, kita masih kurang semangat. Kita harus bakar semangat kita. Kita mau angkat pujian. Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia
pujian Hompila Hompimpa. Shalom adik-adik, gimana nih? Tadi kan adik-adik sudah memuji Tuhan nih dengan bernyanyi. Nah sekarang waktunya adik-adik untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik yang ada di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam dengar-dengaran dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik udah disiapin Alkitabnya. Buat adik-adik di rumah yang belum bisa baca Alkitab, bisa minta tolong mamanya, papanya, tante, om, atau opa oma, atau kakaknya adik-adik untuk membacakan firman Tuhan hari ini. Yuk, yang sudah besar boleh diambil Alkitabnya. Kita mau buka dari Kisah Para Rasul. Adik-adik tahu nggak Kisah Para Rasul dari perjanjian apa? Duh kakak nggak denger nih suaranya. Dari perjanjian baru. Oke, kita buka Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 3. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kakak ulang ya. Pembacaan hari ini dari Kisah Para Rasul 3. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Judulnya apa adik-adik? Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yuk kita baca sama-sama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah.
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 petang, menjelang jam sembahyang orang Yahudi. Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah untuk berdoa. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Petrus dan Yohanes kemudian menatap ia. Petrus kemudian berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu kemudian melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan orang itu mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam Bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Orang banyak itu takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Melihat kejadian itu, orang banyak ini pun memuji Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang bercerita tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Dari cerita tadi kita bisa tahu bahwa yang menyembuhkan orang lumpuh tersebut adalah mujizat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memakai Petrus untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya kepada orang lumpuh tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus memakai anak-anaknya, Tuhan Yesus memakai Petrus, Tuhan Yesus memakai kakak, Tuhan Yesus memakai adik-adik semua untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita manusia. Nah adik-adik, bagaimana sih caranya kita menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu kita menyatakan kasih kepada orang tua, kita menyatakan kasih kepada mama, kepada papa, kepada kakek nenek, kepada adik kakak, dan kepada saudara-saudara kita. Kita saling mendoakan satu sama lain, kita belajar berbagi dan saling menolong satu sama lain. Adik-adik tidak perlu takut, adik-adik tidak perlu cemas dalam menyatakan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik itu harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan menolong adik-adik, akan menolong kakak, menolong kita semua dalam menyatakan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik harus memohon, berdoa kepada Tuhan, berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai adik-adik dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami hingga sampai saat ini. Tadi kami sudah membacakan sebagian dari isi cerita firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami baca dan dengar tadi bisa kami mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati kami. Kiranya Engkau selalu menolong kami untuk menyatakan kebenaran dan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wah, adik-adiknya udah dengar firman Tuhan nih Kak. Iya Kak, benar banget. Apalagi firmannya itu bagus banget. Bener banget. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Kita sekolah minggu ini udah mau selesai. Untuk menutup sekolah minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa dan diakhiri oleh Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau telah menyertai kami dalam sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya firman tadi dapat kami pelajari dan dapat kami mengerti, dan kiranya Tuhan Yesus mau berkati kami dalam hidup kami. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat, dan ajarlah kami agar kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Selamat hari Minggu. Dadah. Halo adik-adik kelas kecil dan pratama, aktivitas kali ini kita menggunakan kertas, pulpen, pensil atau spidol, juga pensil warna atau spidol warna, dan juga telapak tangan kita. Yeay! Pertama-tama kita letakkan dulu telapak tangan kita di atas kertas, jadi kita menggambar telapak tangan kita dengan cara menjiplak. Kita gambar garis yang mengikuti lekukan dari telapak tangan kita. Garisnya dibuat sampai nanti akan membentuk telapak tangan kita. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita mewarnai telapak tangannya menggunakan pensil warna, krayon, spidol warna, atau alat mewarnai lainnya. Adik-adik bisa mewarnai sekreatif mungkin. Lalu kita menggambar salib Yesus, terus kita tulis, "Aku bisa memuliakan Tuhan melalui diriku sendiri." Kemudian kita menghias sekreatif mungkin dan sesuka hati kita. Dan jangan lupa tulis nama, kelas, dan komplek kamu. Selesai!